Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Prodi Ilmu Perpustakaan yang berbahagia. Baik, pada pertemuan kita yang kedua kali ini, pertemuan kedua, ya. Di minggu yang kemarin, pertemuan pertama, saya sudah share di e-learning itu RPS kita ya, pada mata kuliah pustakawan dan etika profesi seperti itu. Itu ada di ini di di e-learning, bisa dilihat ya. Untuk mata kuliah kita kali ini pustaka dan etika profesi ini 2 SKS ya, 2 SKS, dimana untuk kehadiran itu 10%, kemudian tugas, nanti ada tugas ini 20%, kemudian ada UTS ini 20%, dan puas ini 40% ya. Tolong kehadiran ya, jangan Anda abaikan ya, walaupun kehadiran ini sifatnya dalam bentuk online seperti itu. Jadi saya berharap Anda tinggal nyentang saja. Jadi tidak ada alasan bagi saya Anda lupa mencentang dan segala macamnya ya. Sedangkan untuk absen ini saya sudah siapkan waktunya 2 hari, jadi cukup lama. Jadi tidak ada alasan Anda lupa, nggak ada kuota, nah itu tidak ada alasan seperti itu ya. Baik, untuk materi-materinya sudah Anda bisa lihat dari materi pertama sampai materi ke 16 dengan 16 kali pertemuan seperti itu. Baik, pada hari ini kita masuk ke pertemuan yang kedua ya. Pertemuan kedua kita berbicara tentang pengertian kepustakawanan ya, pengertian kepustakawanan. Nanti saya share juga untuk materi yang kedua ya. Untuk materi kedua, pengertian kepustakawanan ya, di pengantar mata kuliah. Jadi kepustakawanan, pengertian kepustakawanan. Kepustakawanan ini berasal dari kata pustaka. Kita ambil dari kata pustaka. Nah, ini ya, kata pustaka. Jadi artinya ada imbuhan ke dan wanan. Nah, ya, seperti itu. Kepustakawanan menjadi kepustakawanan. Jadi dari arti awal pustaka, kemudian muncul istilah perpustakaan. Dari perpustakaan muncul pustakawan, kemudian kepustakaan, kemudian ada pemustaka ya, pemustaka, kemudian ilmu perpustakaan dan kepustakawanan ya. Pustaka artinya, bagaimana kita ketahui, Anda sebagai sarjana ilmu perpustakaan jangan tidak tahu dengan pengertian-pengertian ini ya, seperti itu. Pustaka artinya buku atau kitab, pustaka ya. Kemudian pustakawan, orang yang bekerja di perpustakaan seperti itu. Kemudian perpustakaan ada sebuah institusi atau pengelola koleksi karya tulis dan karya cetak dan lain sebagainya ya. Jadi dari kata perpustakaan adanya sebuah lembaga, berawal dari kata pustaka. Pustaka ini sebuah koleksi atau buku, kemudian dikumpul dalam sebuah tempat itu dinamakan
perpustakaan yang kita sebut sebagai sebuah institusi atau sebuah lembaga seperti itu. Nah, tentu adanya perpustakaan harus ada orang yang mengelolanya. Nah, orang yang mengelolanya ini kita sebut dengan pustakawan. Nah, pustakawan ini nanti dia mengelola bahan pustaka, kemudian dibuatlah bentuk lagi dalam bentuk daftar pustaka atau kepustakaan seperti itu. Nah, ini disajikan untuk pemustaka seperti itu. Nah, dari rangkaian kegiatan ini ya, sebagai sebuah siklus ya, di mana pustaka itu dikelola oleh pustakawan, ada yang mengelolanya, dan ini kegiatan yang rutin dan ini sebagai sebuah pengetahuan, maka muncullah ilmu perpustakaan ya. Baru muncul ilmu perpustakaan di sini dari kegiatan ini. Nah, ya, ilmu perpustakaan seperti itu. Ilmu perpustakaan kalau dilihat di sini adalah ya, cakupan dari kajian ilmu perpustakaan itu adalah perpustakaan sebagai sebuah institusi, perpustakaan sebagai organisasi koleksi, bagaimana cara mengelola, ya, menyimpan, kemudian sistem temu kembali, kemudian pengawetan bahan pustaka, kemudian penyebaran informasi dan jasa, kemudian pemustaka atau pengguna perpustakaan. Kepustakawanan adalah ya, kalau melihat di sini baru muncul ada pengertian kepustakawanan. Hal-hal yang berkaitan dengan pustakawanan sebagai profesi ya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan pustakawan, ini lebihan ya, lebihan N, pustakawan ya, seperti profesi dan penerapan ilmu. Jadi pustakawan sebagai sebuah profesi dan dia menerapkan ilmu perpustakaan. Nah, ini yang sebagai disebut dengan kepustakawanan seperti itu ya. Nah, istilah kepustakawanan ya, kalau berbicara di dalam konteks ilmu perpustakaan ya, jadi ada kita kalau dibahas kita ini kan bahasa Inggrisnya itu adalah librarian. Nah, nan itu menggunakan penambahan ship, librarianship, kepustakawanan. Nah, jika ada penambahan ini ya dalam pengertian ketika ada akhiran ship, itu saya kutip dari dictionary ya, reference.com bahwa ketika ada kalimat penggunaan kata ship itu mengandung empat artian atau empat makna. Yang pertama itu adalah keadaan atau kualitas. Jadi kalau ada kata ship, librarianship itu adalah sebuah keadaan atau kualitas sesuatu. Misalnya kata championship, kesetiakawanan ya, kesetiakawanan berarti itu keadaan atau kualitas perkawanan atau pertemanan. Yang kedua adalah status. Contoh citizenship atau kewarganegaraan. Nah, berarti status atau kehormatan sebagai warga negara. Nah, seperti ada orang yang mendapat kewarganegaraan dari negara lain seperti itu sebagai sebuah status. Yang ketiga adalah tingkat keterampilan. Ketiga ini adalah tingkat keterampilan atau dalam hal ini kapasitas melakukan pekerjaan tertentu. Contoh workmanship atau kekaryaan atau keterampilan atau kapasitas
sebagai pekerja. Dan yang keempat adalah mengandung arti keberkumpulan atau kebersamaan. Contohnya membership. Jadi kalau kita sudah menjadi membership, kita kan lebih enak bergabung, dan tapi kalau belum menjadi member atau belum menjadi anggota, kita suka ragu untuk bergabung. Nah, jadi di sini ya seperti itu. Nah, dalam kepustakawanan sebagai ini tadi itu mengandung kualitas, rasa hormat, respek kepada masyarakat, dan kepustakawan melihat dari profesi atau kekaryaan yang keempat tadi ya, seperti itu. Jadi profesi sebagai pustakawan seperti itu. Jadi librarianship ya diartikan sebagai profesi yang berhubungan dengan memperoleh dan mengorganisir koleksi buku dan bahan terkait di perpustakaan dan pelayanan pembaca dan lainnya dengan sumber daya tersebut. Posisi atau tugas pustakawan seperti itu. Jadi ini pengertian pustakawan. Seperti itu. Saya juga kutip berdasarkan konferensi IFLA di New Delhi tanggal 28 sampai Agustus tahun 92, pustakawan adalah bekerja berdasarkan etos-etos kemanusiaan, humanistik etos yang dianggap sebagai kepustakawanan sebagai lawan dari kegiatan pertukangan. Jadi beda antara pustakawan sebagai sebuah profesi dan pertukangan seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah pustakawan sebagai fasilitator kelancaran arus informasi dan pelindungan hak asasi manusia dalam akses ke informasi. Kemudian yang ketiga, pustakawan memperlancar proses transformasi dari informasi dan pengetahuan menjadi kecerdasan sosial atau social intelligence. Nah, dari ketiga pendapat di atas terlihat bahwa kepustakawanan berkaitan dengan kualitas hidup manusia, terutama kualitas intelektual. Seperti itu. Ya. Jadi inilah pengertian sekilas tentang pengertian kepustakawanan. Nanti saya share ini materi yang kedua ini di e-learning seperti itu, termasuk YouTube ini juga saya share nanti linknya di e-learning kita. Demikian untuk pertemuan kedua kali ini, pada pertemuan kita pada hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.